mudah-mudahan sehat walafiat. Ketua RW Al Mukarram wal Muhtaram Bapak Muhammad Idris, berikut dengan para ketua RT. Agak demen acara model kayak begini, besok jangan dipilih lagi. Tuh gue nyuruh. Catat tuh omongan gua. Pokoknya kalau RT RW kagak demen di tempat model kayak begini, kagak demen di tempat ngaji, besok jangan dipilih lagi. Kampung kagak bakalan berkah. Tapi RW kita mau ngaji, mau datang ke tempat model kayak begini, RT kita mau datang ke tempat model kayak begini, ini tanda bahwa kampung kita bakalan terus berkah dengan beliau-beliau. Doain mudah-mudahan RT RW sehat walafiat. Keluarga besar Bapak Haji Nabri almarhum, yang dalam hal ini Abang Ali sekaligus menghitankan beliau punya putra Muhammad Baihaqi Al-Ghifari Ramadan. Ini anak kekinian ini, namanya nama paspor ini. Nah, panjang banget sekarang namanya. Para bapak, ada ibu-ibu di dalam, para remaja, jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Karena ini majelis haul di mix, besti di mix, digabung dengan majelis khitan, ngomongnya jadi agak disingkat-singkat saja. Tadi haul udah dibahas sedikit sama Ustadz Zainal Abidin. Rujukannya hadis Sahih Muslim 1631. Saya nggak jelasin lagi, udah pokoknya ntar lu ngaji aja. Kalau dijelasin juga cakep banget, kita duduk di sini, ilmu dapat, berkah dapat, nggak ada ruginya. Besok giliran suruh ngaji pada segen, nggak ngaji. Udah kemarin di acara haul udah dapat ilmunya. Jadi separuh dijelasin, separuhnya di tempat ngaji bang, biar ngaji bang. Kita punya musola, kita punya masjid, isi pengajian. Ntar dah saya pak terjang Bapak Haji Nabri, saya jelasin sedikit dengan ibadah beliau. Ini khitan, saya khitan dulu nih. Ini khitan Ananda Muhammad Baihaqi Al-Ghifari Ramadan. Ini nama yang cakep ini udah. Kalau ada orang tua namain anaknya asal-asalan, siap-siap jadi orang tua, dituntut di padang mahsyar sama anak. Karena Nabi yang nyuruh, anak itu punya hak kepada orang tua 3. Satu di antara 3, ayyuhasina ismahu idza walada. Kasih nama anak yang cakep kalau anak itu lahir. Itu haknya anak itu. Maka Abang Ali ini ngasih nama anak cakep Muhammad Baihaqi Al-Ghifari Ramadan. Ini kalau dijabarin satu kata, Imam Suyuti katakan ini hadis termasuk hasan. Nabi bersabda, siapa orang tua punya anak laki-laki, anak laki-lakinya dikasih nama Muhammad. Hubbanli, karena itu orang tua cinta kepadaku kalau kata Nabi. Watabarrukan bi ismi, dan dia ingin mencari keberkahan dari namaku. Maka orang tua itu sama anaknya bakal aku ajak masuk ke dalam surga. Shallu ala Muhammad. Beruntung kita yang punya nama ada Muhammadnya. Saya nama nggak ada Muhammadnya. Tapi saya beruntung, embel di belakang nama saya ajak nama baba saya. Nama saya Mulia Jaya, saya punya baba namanya Muhammad. Saya bawa Mulia Jaya Muhammad. Biar apa? Biar saya ngikut diajak masuk ke dalam surga sama Nabi. Saya ngomong gak lama ini karena lempengan saya dengan keluarga ini masih hubungan saudara bang. Ini ngomong lama juga gak ada amplopnya bang. Masih keluarga, masih. Bapak Haji Muhammad masih misanan kemarin dari Nyasindun bin Rasim, kuburannya di Klender. Jadi bukan orang lain. Kalau Haji Muhammad dia punya emak keluarga sini, Haji Muhammad punya ayah Baji Tayar, tuh keluarganya Bapak Jusin, nanti sambung ke Ustadz Idris, Ustadz Ridwan, nyambung itu semua itu dari keluarga Baba Rugin, punya anak satu diantaranya Tayar, Baba dari saya punya Baba, nyambung keluarga itu ya.
Ini saya udah nggak jabarin lagi dah ya. Pokoknya kalau ketemu saya jangan sampai kagak genggemin Bang Ali. Masih keluarga soalnya. Saudara, itu enaknya punya anak dikasih nama Muhammad. Baihaqi, siapa yang kenal Baihaqi? Ahli hadis, pakar fikih, mazhab Syafi'i, Imam Al-Baihaqi. Kalau sekarang wilayahnya itu termasuk Khurasan. Khurasan mana ya? Iran, soal Iran. Yang mau diambil sama Amerika ini. Untung kalah dia main bola kemarin. Udah gede buat sama Amerika ngeliatnya. Pakai menang, untung sama kalah dah, untung kalah. Itu Imam Al-Baihaqi, pakar hadis, pakar fikih. Nama aslinya Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah Al-Baihaqi. Luar biasa ini Abang Ali namanya. Anaknya. Belum lagi Al-Ghifari. Al-Ghifari kita punya dengar cerita seorang sahabat yang luar biasa. Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari. Ramadan udah ketahuan ini bocah. Ngetesnya bulan Ramadan. Ya kan ya? Lahirnya bulan Ramadan. Artinya apa Bang? Jangan bikin asal kita punya anak. Nabi katakan innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar kita dipanggil satu persatu. Semua manusia kumpul min adam ila yaumil qiyamah, termasuk kita ada di dalamnya. Dipanggil satu persatu dari nama kita dengan nama ayah kita. Saya nama Mulia Jaya. Dipanggil nanti ada Muhammadnya. Kenapa Muhammad? Karena nama ayah saya. Mulia Jaya Muhammad. Mulia Jaya anaknya Babaji Muhammad. Dipanggil kita satu persatu. Maka Nabi katakan karena namamu akan dipanggil nanti di hari kiamat bersama nama ayahmu. Baguskan nama anak kalian. Artinya nggak boleh ngasal Bang. Ini lempangan hadis ini kalau mau dipanjangin Bang, yang Nabi ingetin nama kita sama nama ayah kita. Artinya keturunan kita pikirin, nasab kita ingetin, jangan ngurusin nasab orang. Ini kan orang kebangetan rajin nasab orang dipikirin. Nasabnya sendiri dia nggak tahu bapaknya siapa namanya. Yang Nabi suruh nama kita sama nama ayah kita, nasab kita pikirin. Dan urusan khitan model kayak begini ini fitrah manusia. Saya tanya bapak-bapak yang hadir nih, coba jawab yang ada kompakan ini Bang, biar berkat rada keluar cepetan. Ada nggak di antara kita ini yang udah pada gede ini belum ada yang sunat? Ada nggak yang belum sunat ini? Ada nggak? Hah? Biarin biaya sunat saya yang biayain dah. Kalau ada yang belum sunat. Ini kan syariatnya syariat Nabi Ibrahim Bang. Saya pernah ditanya, nih saya rada takut sebenarnya ngomong karena di depan ada tuan guru saya, Kiai Haji Jamhari. Ini guru saya beliau Bang. Dulu Abang Ustadz Zainal Abidin belum ada di Al-Watoniyah 4. Beliau guru Bang di Al-Watoniyah 4. Saya muridnya. Jadi akar ilmu yang sekarang saya punya ini biar kata dikit, itu akarnya dari beliau. Beliau ngajar yang keilmuan orang sekarang itu rada ribet, rada susah, bahasa Arab. Beliau ngajar. Beliau mah lupa sama saya mah gak bakalan lupa sama guru. Kagak punya duit lagi nih. Biasanya saya kalau ketemu guru gemin. Ya ntar gimana kayak ya ada kisah-kisah ya guru. Kiai Jamhari yang ngajarin saya bahasa Arab di Yayasan Al-Mursidiyah Al-Watoniyah 4 Kiai Mursidi Almarhum. Saya ingat percis kenapa? Karena gemblengan ilmu dari beliau, pendidikan dan pengajaran dari beliau itu ngena Bang dalam kehidupan sekarang, ngena. Kalau beliau ngajar sekarang, saya yakin beliau di penjara. Anak sekarang kan nggak bisa dikerasin. Saya ingat percis beliau kosakata Arab, taruh saya paling bubel dulu Bang, bubel di antara anak Babaji Muhammad yang paling bubel gua kali. Bubel, diajarin apa aja nggak masuk. Itu kita langganan Bang, tangan kanan rotan 3, tangan kiri rotan 3, betis kanan betis kiri cepet sampai sekarang saya ingat betul. Tapi dari situlah kita diajarin
Ilmu yang sampai ente nanti tua sampai meninggal dunia ini gak bakalan bisa lupa. Itu bukan karena guru galak, bukan. Bukan karena guru keras, bukan. Saya baca Quran, salah aja mata saya pengen dicolok melidih. Dan kalau anak sekarang kita colok matanya pakai lidih, udah kagak pulang 3 hari. Apalagi udah bawa motor, bawa BPKB sama STNK-nya komplit, udah seminggu dah nggak pulang. Udah aman, mudah-mudahan jam hari Allah berikan sehat walafiat. Beliau saking dengan keilmuan yang melihat kondisi yang luar biasa di kampung kita merajalela kaum bid'ah ini, kaum bid'ah. Beliau pernah bikin kalender untuk berhadapan langsung dengan keilmuan orang-orang Wahabiyin yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit. Beliau tuh yang ngurunin dalil-dalilnya, dijadiin kalender satu bundel. Yasin, tahlilan, maulidan, roahan. Ya guru bener itu guru ya? Saya pernah melihat itu kalendernya, luar biasa guru kita ini. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kalau yang lain gimana kayak terserah ada umur. Guru kita panjang umur. Panjang umur. Mohon maaf bang, kan kadang ada orang udah geblek kagak mau ngaji, sembahyang kagak mau, ke masjid romanya musuhan, minta umur panjang. Boros bang ngempanin makan gitu, mereka geblek melihatnya. Saudara jamaah, karena ini fitrah, fitan saya nggak panjangin ini, karena kita udah tahu semua dah ini syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ada anak TK nanya nih, anak TK nanya kepada ibunya ketika sampai di rumah pulang sekolah. Nih anak TK yang udah rada pintaran, anak sekarang kan nanya pada jenius-jenius banget. Anak TK pagi sama gurunya diajak sholat duha. Terus pulang dari sekolah TK dia nanya, nih di daerah Bantar gue bang, ini cerita. Dia nanya sama mamanya, ma, kenapa sih ma kita umat Nabi Muhammad orang Islam nyenderin keseharian ibadah kita dengan Nabi Ibrahim gitu. Tadi saya sholat duha, saya baru ngeh kalau di atahiyat itu ada sholawat Nabi Muhammad juga bergandengan dengan sholawat Nabi Ibrahim, sholawat Ibrahimiyah. Terus katanya ntar saya sunat ngikutin Nabi Ibrahim. Mama kemarin sama papa pergi haji, tawaf katanya Ka'bah yang bangun Nabi Ibrahim. Sa'i, Sofa Marwah katanya ikhtiar itu Siti Hajar istrinya Nabi Ibrahim. Minum air Zam-Zam karena tepakan kaki Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim. Kenapa sih mah dikit-dikit Ibrahim, dikit-dikit Ibrahim? Boleh nggak mah nama Nabi Ibrahim di dalam sholat tasahud akhir itu salawat Ibrahimiyah saya ganti dengan apa? Dengan Nabi Adam. Jadi sholawatnya mau diganti bang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Adam wa ala sayyidina Adam wa barik ala sayyidina Muhammad kama baraka ala sayyidina Adam wa ala sayyidina Adam fil alamin innaka Hamidum Majid. Emaknya nanya, emang kenapa nak mau diganti? Nggak mungkin ada Ibrahim kalau nggak ada Adam. Mendingan sekalian aja mah nama Nabi Adam. Kalau anak kita yang nanya udah kayak begitu, kira-kira kita jawabnya gimana? Oh, iya. Jawabnya gimana kira-kira kalau anak kita yang nanya? Tadi kan ngomong lah, makanya penting yang ngaji bang, jadi orang tua duduk. Kalau ada pertanyaan model kayak begitu, cukup 2 bang katakan. Yang pertama, Allah yang nyuruh. An-Nahl 1, 2, 3. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Kita umat Nabi Muhammad semua itu nyendernya kepada Nabi Ibrahim. Karena Allah yang nyuruh, ikutin agamanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, kalau direntet ke atas, Nabi Muhammad terus jalur keturunan sampai kepada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Imana bin Qusay bin Hajim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Ali bin Andar bin Kinan bin Jaim bin Rika bin Ilyas bin Mudar bin Ijad bin Ma'ad bin Adi bin Aldad bin Hamid sallallahu alaihi wasallam bin Sulaiman bin Jamal bin Haidar bin Ismail putra Nabi Ibrahim. Ibrahim punya ayah namanya Tarak bin Nahur bin Sarah bin Ra'ur bin Abi bin Palib bin Apasar bin Sam putra Nabi Nuh. Nabi Nuh punya ayah namanya Lamik punya ayah namanya Salim putra Nabi Idris. Nabi Idris punya ayah namanya Yarid punya ayah namanya Milah, punya ayah namanya Kinan punya ayah namanya Nusi punya ayah namanya Sid putra Nabi Adam alaihissalam. Sallu ala Muhammad. Kalau orang Polejai sih udah nggak heran dah, makanya dari tadi saya lihat manggut-manggut aja itu. Paham udah berarti sama apa? Karena emang kebegan orang Polejai. Sebelum murid-murid yang lain datang, berjanji udah ada di Polejai.
Sarobal anak berdampingan dengan berjanji ibni Malik ibni Naum ibni Kinana tabni Khuzaimah tabni Mudrika tabni asal ketemu Ilyas juga wabaduh dah. Itu kan rentetan keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hitan ini bagian syariat Nabi Ibrahim. Ihtatana Ibrahim alaihissalam samanina sanatan bil qadul. Nabi Ibrahim menghitankan dirinya, bukan dihitanin bang, kagak dibawa ke Yakri. Apalagi kalau pakai dibawa ke kampung Gabus sono, kejauhan. Nabi Ibrahim menghitankan dia punya dirinya. Berapa usia ketika Nabi Ibrahim sunatin dirinya? Usianya 80 tahun, samanina sanatan 80 tahun. Ada bapak-bapak yang usianya 80, coba saya lihat tuh modelnya. Udah kayak apa itu bentuknya? Belum disunat. Ditarik sendiri sama Nabi Ibrahim, ditaruhin talenan di bawahnya bil qadumi, pakai apa? Kampak. Nah kalau kita orang kulit jahe sunat sendiri pakai kampak, lebih biji-bijinya bang lepas. Wah betul. Dia 80 tahun sunat sendiri, kagak disunatin gitu, ambil aja kampak, kita tarik talenan, kita hantam sama kampak, bukan buruhnya, biji-bijinya bisa somplak. Dan ini bagian daripada fitrah. Fitrah manusia itu 5, satu diantaranya kita. Al-istidad wal khitan wa qasusar ribi wa tanful ibti wa taklimul atfar. Yang pertama, fitrah manusia adalah mencukur bulu kemaluan. Nih bang, ntar pulang, periksa bang, gondrong apa kagak? Bulu kemaluan dipotong, baik laki maupun perempuan. Buat orang yang ngaji tahu cara motongnya, nggak boleh ngasal. Makanya motong bulu kemaluan saja ada ilmunya. Pengen dapat ilmunya, duduk di tempat ngaji. Cara motong bulu kemaluan kagak boleh datang ke pangkas rambut. Nggak boleh bang, nggak boleh. Iya, lu motong kagak PA pasti. Baru nyuruh orang bang potongin apa rambut. Ini yang bawah. Lu gumoh deh motong. Nggak boleh motong di pangkas rambut. Nggak boleh juga motong bulu kemaluan di depan pintu rumah, nggak boleh. Jalanan sepi, sono tutup, nyender depan pintu rumah, jongkok depan pintu rumah gunting. Orang kagak ngeliat laler hijau. Wah, sosis juga, mateng banget itu. Nggak boleh. Ketika ngaji bang, ini nih nggak jadi bahasa partner ya bang. Ini nanti ada dalam syariat kita bang, motong bulu kemaluan, karena ini fitrah manusia. Waktu saya ngaji di Majelis Ar-Ridwan Habib Ali bin Soleh Al-Attos Bekasi, putra beliau Habib Abdullah bin Ali bin Soleh Al-Attos menjelaskan tentang cara motong bulu kemaluan. Ini cara motong nih bang nih. Ini namanya pada serius-serius banget, belum pada dipotong emang. Ini jarang orang terangin bang ini. Ya. Ini orang jarang terangin. Kalau laki-laki potong bulu kemaluannya cukup dipapras, you know this thing? Dipapras, tapi jangan dikasihin jalanan. Jadi kan kayak anak-anak bocah kan dikasih jalanan. Lah ya bengal banget lu. Ya bulu gituan dikasih jalanan. Cepak-cepak aja bang dipapras, jangan dihabisin. Jangan dihabis laki-laki. Kalau perempuan harus dihabisin sampai klimis. Nih ibu nih, ibu dengerin ibu nih, bu dengerin nih, dengerin bu. Cukur bulu kemaluan, habisin sampai klimis, jangan disisain. Ini kadang ada perempuan kebangetan iseng bu, dipanjangin, bu gondrong dikepang. Bila kita ngeliat tuh rongnya gimana, gitu. Potong habis. Kalau kata Habib Abdullah bin Ali bin Soleh Al-Attos, kenapa laki dipapras saja jangan dihabisin, giliran perempuan dihabisin? Karena kalau laki-laki potong bulu kemaluan sampai habis licin, mohon maaf, burungnya ngample seumur umur. Maaf ini ya ngomong bahasa yang emang ada begitu. Nafsunya kurang gairah, maka nggak boleh bang dikerok habis, nggak boleh. Dipapras aja bang, papras, dipapras.
Maprasnya bagaimana? Lah kan punya elu. Urusin aja sendiri, masa gue detilin banget kan. Abang kan masih kagak paham juga. Mapras aja bang. Jangan sampai dibikin klimis. Kalau perempuan memang kudu dibikin klimis. Apa sebabnya? Untuk menstabilkan syahwatnya. Perempuan semakin gondrong dia punya bulu kemaluan, semakin liar syahwatnya. Coba aja kalau nggak percaya. Bapak-bapak punya bini, bulu kemaluannya nggak dipotong-potong, gondrong banget, jarang di rumah. Paruh ngayap aja ngayap, melintir aja kayak gangsing. Halusin, lepesin kalau perempuan. Kalau laki papras. Itu soal kita. Bulu kemaluan potong. Fitrah yang kedua kita ini yang Muhammad Baihaqi Al-Ghifari kerjain. Ini bagian daripada fitrah manusia. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu bang nanti ngebekas. Sampai apa yang tadi Ustadz Jenal sampaikan 1631 itu hadis Muslim di Sahih Muslim itu menjadi awaladin solihin yad'ulah. Sampai orang tua meninggal dunia masih didoain nama anaknya. Ini almarhum Bapak Haji Nabri bin Haji Abdul Rahim udah 13 tahun beliau terbaring di kuburnya. Tapi masih merasakan nikmat di dalam kuburnya. Apa sebabnya? 13 tahun meninggal dunia nggak pernah dilepas dari kebaikan anak-anaknya yang masih pada hidup. Sallu ala Muhammad. Kalau ada pertanyaan bang, Ustaz, coba kasih solusi buat saya. Saya ini hidup berumah tangga, udah sampai sekarang ini belangsak, seumur-umur saat ini saya hidup. Duit 20.000 ada di kantong, keluar pulang habis. Nggak pernah banyak duit di kantong. Hidup susah mulu, hidup susah. Apa solusinya Ustaz? Itu anak yang model kayak begitu itu, sampai dia ngomong, jangan-jangan Allah ngediemin saya Ustaz ini soal hidup saya. Bukan Allah yang ngediemin ente, tapi ente yang ngediemin orang tua ente. Nggak ada ceritanya anak yang ingat sama orang tuanya, anak yang berbuat baik kepada orang tuanya, hidupnya dibikin susah. Nggak ada dalam sejarah. Orang dalilnya idza tarokal abdud du'a alil walidaini. Kalau ada seorang anak yang udah nggak mau lagi ngedoain orang tuanya, ngedoain aja udah kagak mau. Bagaimana bikin haul? Ngedoain aja udah kagak mau. Bagaimana ke rumah orang tua nenteng duren? Bagaimana ziarahin orang tua, badalin haji, badalin umroh, sedekah buat orang tua? Kalau doa aja udah nggak mau. Anak yang model kayak begitu ngedoain aja udah kagak mau. Maka Nabi katakan Allah akan angkat keberkahan dia punya rizkinya. Na'udzubillah. Maka yang terakhir saya kemas ini dalam urusan konteks haul. Anak berbuat baik kepada orang tua. Birrul walidaini fi hayatihima wa birrul walidaini ba'da wafatihima. Kagak berhenti bang, bakti anak kepada orang tua nggak berhenti. Sampai kapan? Sampai anak itu mati. Baik orang tua masih hidup, anak punya kewajiban berbuat baik pada orang tua. Dan juga berbuat baik anak kepada orang tua yang orang tua udah meninggal dunia. 5 hal ini berbuat baik kepada orang tua yang orang tua udah meninggal dunia. Ini yang benar ini. Sekalipun ada yang bid'ah, entar nanya mau tajam hari. Beliau ahli mematakan bid'ah. Mereka memang yang ngomong bid'ah bukan nggak mau ngebenerin perkumpulan kita, karena nggak ada kebenaran dalam hidupnya. Di tetangga nih, kalau ada yang kagak demen acara tahlil haul model kayak begini, coba anterin ntar berkat ke rumahnya. Dimakan apa nggak tuh berkat? Habis bang buat nonton bola digaras. Orang kan ada malunya, lah tahlilan kagak mau berkatnya dimakan. Mikir kir dah keluar. Tahlilannya kagak mau, berkatnya dimau. Tahlilannya kagak mau, giliran dibagi kain acara haulan mau dipakai. Lah kan merek bidah itu kain. Maka lempengan anak yang berbuat baik kepada orang tuanya yang udah meninggal dunia paling kagak 3 saja bang. Yang pertama, yatasaddaqu anhuma bi'it'amit ta'am. Hendaknya itu anak ambil dia punya harta kekayaannya, disodakohkan pahalanya untuk orang tuanya yang udah meninggal dunia. Bi'it'amit ta'am dengan cara memberikan makan makanan. Di depan kita hampir komplit ini bang. Snack yang ada di dus aja belum kita colek.
yang di piring udah dikeluarin. Betul gak? Yang di piring belum kelar ini bang, kita habisin. Entar berkat udah keluar lagi. Kurang apa coba? Duduk di tempat udah kayak begini. Dan ini yang udah dikeluarin sama Bang Ali, keluarga besar. Anak, mantu, cucu, keturunan dari Nyaji Mas ini. Yang alhamdulillah usianya udah 67, mau 70 tahun. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kemarin saya ketemu di Buahan, di rumah Ustadz Jena. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Kalau masih ada orang tua yang hidup, berkah hidup kita. Andai sekarang nih buat orang tua yang udah meninggal dunia, ayahanda tercinta. Ini diniatin bang ini. Pisang, salep, jeruk, mangga. Apalagi itu? Anggur yang pengen nasibnya cakep. Ya ini nasibnya cakep ya, nasibnya cakep makan pisang aja dempet. Pisang gantet dapat ya dapat. Nah, nasib. Itu dibeli pakai duit, diniatin, disodakohin, itu semua untuk almarhum almarhumlah Babaji Nabri bin Haji Abdul Rohim. Sampai ini pahalanya, sampai. Kan mereka yang bilang bid'ah kagak nyampe. Kumpulan kita di sini bid'ah, diniatin sodakoh bid'ah. Seorang anak datang kepada Nabi kita Muhammad. Tuh anak ngomong, ya Rasulullah, inna ummi matas, apalaha ajrun inta soddaqtu anha. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia. Kalau dalam sekarang konteks Babaji Nabri, ya Allah, ya Rasulullah, ayah saya meninggal dunia. Kalau saya sodakoh, yang sodakoh itu saya niatin untuk ayah saya yang udah meninggal dunia. Boleh apa kagak? Nyampe apa kagak? Ada nggak pahalanya? Nabi jawab itu pertanyaan anak, kola naam. Boleh, nyampe, ada pahalanya. Mau dikutak-katik model kayak apa aja nggak bakalan ketemu bid'ahnya bang. Ini hadis sahih Imam Bukhari, nomor hadis 2563. Imam Bukhari nama aslinya Muhammad bin Ismail, lahir tahun 194 Hijriyah, wafatnya tahun 256 Hijriyah. Muhammad bin Ismail, Imam Bukhari punya guru namanya Imam Ahmad bin Hambal. 40 tahun Imam Ahmad bin Hambal saking cintanya sama gurunya, nggak pernah nutup doanya, kecuali doanya udah ada buat gurunya. Siapa gurunya? Muhammad bin Idris, yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, yang wafat tahun 204 Hijriah. Dalilnya jelas, tapi masih dipungkirin. Anak-anak sekarang mau bang, nggak usah baca kitab ketinggi-tinggian, nggak usah, udah searching aja di Google. Hadis Bukhari nomor 2563 muncul itu. Ada jelas. Mau bid'ah dari mana? Ini besok nih, bulan Agustus. Rame-rame beliau pada bikin buletin. Maulid bid'ah, Maulid bid'ah, Maulid bid'ah. Bahkan pernah dasarnya bid'ah di dalam bid'ah. Apa itu? Tuh tadi Mahalul Qiyam. Sampai sebegitu dia telitinya tuh nyariin dalil. Mahalul Qiyam itu dirinya saat maulid itu bid'ah di dalam bid'ah. Maulidnya saja bid'ah, di dalamnya pakai Mahalul Qiyam berdiri. Yang kalau kata kita ini, dia beranggapan Nabi Muhammad lagi datang itu katanya, makanya pada diri. Kan begitu kan ya? Betul apa enggak? Bahkan ada yang lebih parahnya kalau di Kolegiai Maulid, di Rawa Badung Maulid, di Rawa Buntu Maulid, di Pukan Maulid, di Pedurenan Maulid, di Cikunir Maulid, barengan gitu Mahalul Qiyamnya. Dia pakai nanya, Nabi datang kemana dulu? Nabi datang kemana dulu? Nabi bukan elu, Nabi mau udah jelas, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa gali, anta misbahu sudur. Jelas Nabi. Kalau kata mereka diri itu Nabi udah ngomong, Ustaz. Pernah di depan saya soalnya orang ngomongnya. Nabi kan pernah ngomong, Ustaz. La takumuli kama takumul azamiyul kabirihim. Sahabat kalau lagi duduk begini nih, pengen mujakarah, Nabi datang gitu. Itu sahabat ada diri, Bang. Nabi sahabat ada diri. Ngapain? Menghormati Nabi. Menghormatin. Kalau kita nih lagi duduk begini, guru datang, kan kita pada diri tuh. Itu kan dari Nabi Muhammad itu. Sahabat kalau lagi ngumpul begini, Nabi datang pada diri.
Satu ketika sahabat aja diri, Nabi melarang. Nah ini nih asbabul wurudnya nih, ini dipakai sama dia nih. Duduk. Malih, ucup, totor, duduk. Udah jangan diam diri. La takumuli kama takumul azamiyu li kabirim. Diri, jangan duduk, jangan ada yang diri. Duduk semua. Orang udah dikasih tahu sama Nabi, jangan diri. Jangan diri kepadaku seperti dirinya orang-orang ajam kepada pembesarnya, orang-orang non Arab kepada pembesar-besarnya. Raja-raja zaman dulu kalau dia datang mana-mana rakyat pada diri. Nabi nggak demen. Tapi dalam pertemuan berikutnya, sahabat udah pada duduk semua, udah pada dengar. Pertemuan berikutnya, saya bilang, Mas, itu bener, hadisnya bener. Cuman itu belum titik, masih koma. Makanya kalau ngelihat TikTok ada part 1, part 2, part 3, tonton semuanya. Jadi nggak salah kaprah. Ini yang ditonton cuma part 1 doang, part 2 nya kagak ditonton. Giliran ilmu di skip terus. Kalau giliran drakor gua sampai jam 2 bang ditonton. Sambung lagi. Kalau yang tawa dia berarti yang nonton tuh. Maka lama model kayak begitu ketemu lagi sama para sahabat. Yang lain udah pada duduk semua duduk. Orang Nabi udah nggak ngasih kan diri, duduk dah semua. Ketika Nabi sampai, yang lain duduk, ada seorang sahabat yang tetap berdiri. Ini lanjutan ceritanya ini. Di part 2-nya. Siapa namanya? Namanya Sayyidina Hasan bin Sabit. Penyair baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mematahkan sahir-sahir orang kafir saat itu, Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit yang dapat hadiah kemuliaan dinikahkan oleh seorang perempuan yang bernama Sirin. Sirin itu saudaranya, adiknya dari Sayyidah Maria Kiptiyah, istri Nabi Muhammad SAW. 2 orang perempuan cantik saat itu. Saking cantiknya Sayyidina Aisyah sampai cemburu melihat kecantikan daripada Sayyidina Maria Kiptiyah. Ini kata Sayyidina Hasan berdiri nih. Itu di sebelahnya Hasan udah ditarik bang. Pakaiannya udah ditarik sama sebelahnya. San, duduk. Ntar dimelinin. Bahasa kita nih. Duduk San, ntar dimelinin. Duduk. Hasan tetap diri. Apa kalau kata Hasan? Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Ajibtu lima lahu aqlun wa fahmun taro hadal jamal wala taqul. Dengar Hasan ngomong gitu, semua sahabat yang pada diri. Saya nggak artiin, udah orang pada manggut, orang pada paham udah. Ntar ngartinya pas maulid. Habis di sini urusan maulid, giliran maulid kagak pada datang. Ntar diartiin pas acara maulid. Artinya apa? Jangan dikit-dikit bid'ah. Maka sodakoh ini yang dikeluarin sama Bang Ali, keluarga besar, keluarga Haji Nabri bin Haji Abdul Rahim sampai ke kuburannya. Kalau nggak punya duit bang, model kayak Bang Ali malam ini nih, kita pengen gitu bikin kebaikan buat orang tua kita, nggak perlu bang banyak begini, karena rekanan ekonomi kita lagi susah. Apa kalau kata Nabi yang kedua, wakiro atil Quran. Kalau nggak bisa haul acara model kayak begini, sodako nggak punya duit, wakiro atil Quran, baca Quran, ambil wudhu baca Quran. Niatin bacaan Quran kita buat pahalanya orang tua kita yang di kuburan meninggal dunia sampai bang. Enggak juga dah baca Quran. Karena emang dari mudanya gablek sama tempat ngaji, disuruh ngaji segen banget. Orang dulu disuruh ngaji ngoyok layangan. Dulu orang sekarang udah kagak baca ngoyok layangan, tabrak mobil. Enggak ngaji dah, nggak bisa baca Quran, awit doa. Udah sodako nggak punya duit buat orang tua, pengen berbuat baik sama orang tua, bacain Quran. Baca Quran nggak bisa baca, angkat tangan, doain. Robbi firli wali daya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca bareng. Rabbi firli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Fa in tarakahuma faqad aqahuma wa man aqahuma faqad asok. Kalau ada anak yang udah nggak mau sedekah bikin kebaikan buat orang tuanya, nggak mau bacain Al-Quran buat orang tuanya, nggak mau ngedoain buat orang tuanya, maka itu anak tergolong anak yang berani. Kalau anak udah digolongin anak yang berani, maka dihitung anak yang durhaka. Hatta dia rajin ibadah, kagak bakalan masuk surga. Hatta dia dapat kekayaan dunia, nggak bakalan bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan orang tua kita almarhum Haji Nabri bin Abdul Rahim, mudah-mudahan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Termasuk orang tua kita yang udah meninggal dunia, mudah-mudahan juga kuburnya menjadi taman-taman surga dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang masih hidup, Haji Mas'ah berikut dengan keluarga besarnya, Haji ada di dalamnya, ada di dalamnya.
dan yang lainnya yang paling tua di Klender. Kayaknya masih ada nggak yang paling tua di Klender? Masih ada ya. Kita doain mudah-mudahan. Saya dulu lagi kecil digiring ke sana ke Klender, biara terus ke kuburannya Sindun binti Rasim di belakang sana. Kuburan keluarga darinya Sindun bin Rasim dibawa ke sana. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan kita yang ngedoain mudah-mudahan Allah jadikan kita anak yang solihin dan solihat, anak keturunan kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, maafin saya ini mah girangin atas nama keluarga juga. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.